Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segenap hati kami nyatakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami rindu lebih sungguh lagi, kami mau nyatakan Bapa. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukurmu, naikkan terima kasihmu, naikkan doa spontanmu malam hari ini. Sebab Bapa baik, sebab Bapa setia, sebab Bapa selalu hadir. Dia maha hadir, Dia menuntun, Dia membimbing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk kemurahan kami, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk rencana-Mu Bapa. Engkau hadir Bapa. Engkau berjalan di depan kami Bapa. Engkau bukakan jalan-jalan kami Bapa. Engkau sediakan yang terbaik Bapa. Terima kasih untuk usaha kami Bapa. Terima kasih untuk pasangan hidup kami Bapa. Terima kasih untuk anak-anak kami, untuk keturunan kami. Terima kasih untuk keluarga kami Bapa. Terima kasih Engkau baik, Engkau setia, Engkau memberkati, Engkau memulihkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik, terlebih baik, melebihi segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh ya la 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 sikada di terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak, Engkau sungguh baik Bapa. Apapun keadaan yang sedang kami jalani saat ini, kami tetap katakan Engkau baik Bapa. Engkau sudah sediakan segala sesuatunya yang terbaik di depan kami Bapa. Kami tahu Bapa, kami melewati lembah kelam, kami tidak tinggal diam di dalam lembah kelam. Tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun kami melewati setiap lembah kelam yang ada di hadapan kami. Terima kasih banyak Bapa malam hari ini Bapa. Kami mau tetap buka hati kami. Kami mau tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena kami tahu itulah yang layak, yang sungguh layak kami, yang dapat kami berikan Bapa malam hari ini. Bukan dengan apa yang kami miliki Bapa. Bukan dengan apa yang kami pegang saat ini Bapa. Itu semua hanya kepercayaan yang Kau percayakan dalam hidup kami. Akan tetapi kami bawa hati dan jiwa kami malam hari ini.
Kami rindu memberikan puji-pujian dan penyembahan kami, sukacita kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami buka hati kami Bapa, dan kami biarkan Engkau beracara dari awal hingga akhir. Engkau yang memberkati, Engkau yang bertahta, Engkau yang ditinggikan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya ketika puji-pujian dinaikkan dengan penuh sukacita, ada kuasa-Mu yang bekerja Bapa, memenuhi setiap tempat tinggal kami, memenuhi setiap rumah-rumah kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita penuhi rumah kita dengan suara tepuk tangan kita, dengan sorak-sorai kita. Woo! Yes, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini Tuhan yang ambil alih segala perkara. Hari ini Tuhan yang pegang segala kendali. God is in control. Marilah kita bersukacita karena segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan sediakan untuk hari-hari ke depan kita juga. Yes. Dengan penuh sukacita, jangan kasih kendor, katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, ku bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih semangat lagi, katakan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Yes, hari ini harinya Tuhan, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Yeah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih semangat lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, ku bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, ku bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, amin. Bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes. Berikan tepuk tangan yang lebih keras lagi.
Penuhi rumah kita, kalau bisa sampai tetangga dengar tepuk tangan kita, amin. Supaya semua setiap sudut-sudut ruangan di rumah kita penuh dengan urapannya. Dan Bapak Ibu, malam hari ini tema kita adalah sumber iman Katolik. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itulah Yesus. Kita tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus akan bawa kita dari kemuliaan ke kemuliaan. Kita terbang tinggi dengan kekuatan Yesus. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami haus Tuhan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, firman-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Dan janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman dalam-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aman bersama-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi, lebih meriah lagi buat Allah kita. Oh, haleluya. Bersama-Mu Tuhan kami bisa. Bersama-Mu Tuhan kami sanggup Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita kembali ambil sikap doa kita malam hari ini. Kita benar-benar mau resapi bahwa firman yang hidup itu telah tinggal di dalam seluruh kehidupan kita. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus, ada di setiap rumah-rumah Bapak Ibu. Bapa kita adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Dia ada di samping-Mu saat ini, menjamah-Mu, memberkati-Mu, mendengar setiap doa-doamu, mendengar setiap puji-pujian, mendengar setiap ucapan syukur-Mu malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami tahu Bapa, hidup kami aman bersama-Mu. Engkaulah kekuatan dan gunung batu kami Bapa. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Bapa. Hidup kami ditentukan oleh kuasa-kuasa-Mu Bapa. Karena itu Bapa, kami boleh tahu dan boleh berkata malam hari ini Bapa, kami boleh yakin, kami boleh kuat, kami boleh menang, kami boleh tenang. Semuanya tak lainnya tak bukan karena Engkau ya Bapa. Ini doa kami malam hari ini. Ini seruan iman kami malam hari ini Bapa. Ku yakin
saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi-Mu tiada yang mustahil, Bapa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku, amin, Bapa. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini seruan iman kami malam hari ini, Bapa. Ku yakin karena kau berfirman, ku menang Tuhan, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dan ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sebab bagi-Mu tiada yang mustahil, amin, Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Malam hari ini kami mau sembah Kau, Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan senang hati kami nyatakan, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Ku sembah, kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, oh Tuhan, dengan segenap hatimu, katakan saat ini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau, Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi nyatakan malam hari ini Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Jika la 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 ya de 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 la 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 ya de de la 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 la. Kami sembah Kau Tuhan dengan seluruh hidup kami, dengan seluruh hati kami Bapa, karena kami perlu Kau Bapa, kami haus akan Engkau Bapa. Sikana la 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 la. Mari Bapa, penuhi hati kami, penuhi hidup kami, penuhi seluruh hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan hadir-Mu, dengan hadirat-Mu Bapa. Sikara la 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 la. Puaskan kami, puaskan kami. Sikara di la 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 di Sikala la 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 la. Kami terima Bapa semua yang baik yang daripada-Mu Bapa. Jamah kami Bapa, lawat terus kami Bapa. Ya la 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 la. Penuhlah sukacitamu, penuhlah urapanmu, penuhlah anggur barumu atas kami. Haleluya, kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus mengalir atas kami Bapa.
Terus meluap Bapa sukacitamu atas kami Bapa. Terus meluap urapanmu atas kami anak-anakmu. Kami akui kami adalah anak-anakmu yang sungguh kau kasihi Bapa. Tuhan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa kasih-Mu atas kami anak-anak-Mu sangat-sangat besar Bapa. Kami sekali lagi akui Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penebus kami Bapa. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran kami Bapa. Dasar kebenaran kami Bapa ada dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terus penuhi atas hidup kami, dalam hidup kami. Kekuatanmu, urapanmu, sukacitamu, lawatanmu Bapa. Terus meluap Bapa sampai luber Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami tetap buka hati kami sebebas-bebas, selebar-lebarnya Bapa. Kami haus akan Engkau, terus puaskan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dan malam hari ini Bapa, kami juga boleh bersyukur untuk kehadiran anakmu Romo Jatmiko di tempat ini bersama kami, di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, kami serahkan anak ini ke dalam tanganmu Bapa, supaya pengurapanmu juga turun atas anakmu ini Bapa. Sehingga kami sungguh percaya Bapa, apapun yang anakmu ini rasakan, apapun yang anakmu ini pikirkan, apapun yang anakmu ini sampaikan, ucapkan, semuanya adalah kerinduanmu. Semuanya mengandung kuasa yang boleh menjamah kami, yang boleh menguatkan kami Bapa. Kami percaya Bapa, ketika sumber-sumber iman Katolik itu dilepaskan di tengah-tengah kami, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan yang melanda hidup kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami buka hati kami terima segala sesuatu yang baik yang daripadamu malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Segala doa kami, segala iman kami ini kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Romo Jatmiko. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya, salam kenal juga yang belum kenal saya lah. Ini pada yang nggak kenal. Saya tinggal di Bandung baru 7 tahun yang lalu. Udah lama. Tapi saya tidak di paroki. Hidup saya hanya bersama dengan calon-calon imam, karena ngajar calon imam. Jadi ya tidak punya umat. Semuanya frater-frater. Baik, saya akan menyampaikan share screen dulu ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sumber iman Katolik, ini kita harus satu pengertian. Terutama hari ini kita bersama-sama dengan Karismatik Gereja Santo Paulus Bandung. Luar biasa jumlahnya banyak sekali, puji Tuhan bahwa kita di dalam kehidupan yang serba sulit saat ini tapi masih punya pengharapan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat dulu dari mana sih asal-usul Katolik. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu. Berkali-kali ini saya katakan supaya kita mengingatkan saja. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, itu kita menemukan satu teks demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil menganjal banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Nah, gitu. Jadi dalam teks kitab suci itu kata-kata yang terungkap hanya Kristen. Sementara tidak ada istilah Katolik. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau kita mendasarkan pada kitab suci, dari mana kita Katolik? Nah, gitu. Jadi seringkali kita mendapatkan satu serangan, berarti yang otentik itu yang Kristen.
Karena di dalam kitab suci hanya ada istilah Kristen, Katolik nggak ada, begitu. Padahal di dalam kitab suci sebagai satu sumber, salah satu sumber. Tapi bagaimana kita tetap Katolik? Nah, begitu. Akhirnya ketika didesak ada orang mengatakan, ya saya Kristen Katolik, ya Katolik Kristen, macam-macam jawaban. Padahal kita adalah Roman Catholic Church, gitu. Kita gereja Katolik Roma, gitu kan ya. Kalau kita Katolik Roma dari mana asalnya? Nah itu kita harus tahu dulu. Lah inilah teks Bapak Gereja sekitar abad kedua yang mengatakan istilah gereja Katolik. Nah, ini. Beda dengan Ignatius dari Loyola yang dirayakan tanggal 31 Juli. Ini Ignatius dari Antioquia, beda. Beda generasi. Ini abad-abad kedua saat Kekaisaran Trajanus. Kaisar Trajanus yang akhirnya Ignatius dari Antioquia inilah orang yang pertama kali menggunakan istilah nama Catholic Church, gereja Katolik. Bukan Kristen tapi Katolik, gereja Katolik. Yang berarti adalah ya kolektivitas orang-orang beriman itu, kumpulan orang-orang beriman. Dan sudah dipertegas kembali bahwa komunitas itu akhirnya harus ada pimpinannya yaitu uskup itu. Dan tentu dasarnya kepada Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi sekali lagi kita harus yakin ketika ada pertanyaan bahwa dari mana asal Katolik, Ignatius dari Antioquia. Kalau ada pertanyaan belum, itu kan tidak ditulis di dalam kitab suci. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan kitab suci? Baca di dalam Yohanes 21 ayat 25, dikatakan bahwa masih banyak hal-hal yang tidak bisa kutulis. Seandainya itu kutulis, dunia pun tidak cukup. Berarti ada sebetulnya yang diterima secara lisan. Di dalam 2 Tesalonika, bab 2 ayat 15 juga demikian. Bahwa ada ajaran-ajaran yang sifatnya tertulis dan ada sifatnya lisan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada dua hal itu. Nah, kalau saudara-saudara kita selalu mengatakan sola scriptura, berarti kalau tidak ditulis dalam kitab suci, maka tidak bisa kita percayai, katakanlah demikian. Gereja Katolik lain, karena ada generasi setelah bapak-bapak gereja, setelah para rasul, ada bapak gereja, yaitulah Ignatius. Salah satunya adalah Ignatius dari Antioquia. Banyak bapak gereja. Dan inilah cikal bakal munculnya istilah Katolik. Jadi Bapak Ibu sekarang kita paham bahwa we are Roman Catholic Church ya, kita adalah Katolik Roma. Jadi istilahnya bukan Katolik Protestan, Katolik Kristen, bukan Katolik. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah mana itu daerah Batak sana itu ada kesalahan kadang-kadang RK itu bukan Roh Kudus tapi itulah Roman Catholic itu, Roman Katolik, Katolik Roma, Roma Katolik. Nah, kita juga demikian. Kita adalah Roma Katolik. Kalau kita berbicara pada Roma Katolik Roma, berarti sumber imannya dari mana? Nah, itu harus kita perjelas. Dalam teks sebelumnya, sebelum mengatakan itu, bahwa apakah ada istilah kata gereja di dalam kitab suci? Nah, saya mengambil di dalam Injil Matius, bab 16 ayat 18. Saya ambil dalam bahasa Latin atau kalau kitab suci Vulgata, karena dalam penerjemahan di dalam bahasa Indonesia seringkali ini diterjemahkan kurang tepat. Et ego dico tibi quia tu es Petrus et superhang Petram edificabo ecclesiam. Aku akan membangun gerejaku. Kalau dalam terjemahan kitab suci seringkali jemaat tuh begitu kan ya. Jemaat itu kan belum tentu gereja gitu. Nah, tapi dalam teks asli di dalam Vulgata, kitab suci bahasa Latin mengatakan gerejaku. Juga demikian juga yang ditulis di dalam kitab suci Perjanjian Baru di dalam
bahasa Yunani menggunakan istilah gereja. Jadi kita sepakat bahwa gereja itu sebetulnya sudah dibangun di dalam diri para rasul, yang akhirnya sebutan gereja itu adalah gereja Katolik oleh Santo Ignatius tadi, Catholic Church gitu. Sebetulnya sebelumnya sudah dituliskan di dalam Matius ini, aku akan memberikan gereja. Baru dipertegas abad kedua oleh Ignatius dari Antioquia. Baik, lalu kalau demikian, dari mana sumber iman Katolik? Di dalam gereja, itu 3 hal ini tidak bisa hilang. 3 hal ini harus menjadi suatu fondasi bagaimana gereja membangun sebuah iman. Kalau Bapak tadi mengatakan iman itu dari pendengaran, seperti yang dikatakan di Roma itu, fides ex auditu, iman itu dari apa yang kita dengarkan, berarti itu kitab suci. Tapi iman juga dari yang kita baca, gitu. Bacalah kitab suci itu. Tetapi jarang sekali orang Katolik membacanya, ya kan ya. Ini seringkali menyedihkan. Jarang membaca kitab suci. Kalau meninggal, di petinya dikasih kitab suci, ya. Supaya membaca waktu mati nggak bisa. Mumpung kita masih hidup, mari kita membaca kitab suci, gitu ya. Yang kedua adalah tradisi apostolik. Atau bapak-bapak gereja juga. Tradisi apostolik adalah bapak para rasul dan juga bapak gereja yang salah satunya tadi ya saya sebutkan tadi tentang Ignatius dari Antioquia. Dan ketiga adalah magisterium. Magisterium itu adalah kuasa mengajar yang dibuat paus dan para uskup. Baik, jadi 3 hal ini adalah sumber di dalam membangun sebuah iman. Jadi tidak bisa orang Katolik tanpa kitab suci, tidak bisa orang Katolik tanpa tradisi, tidak bisa orang Katolik tanpa magisterium. Maka dalam arti tertentu, tradisi apostolik ini berkembang di dalam tradisi-tradisi kita juga. Maka gereja sangat mengapresiasi tradisi-tradisi itu. Misa-misa yang bernuansa dengan tradisi kita. Salah satunya tradisi yang kita gunakan adalah bahasa. Bahasa itu kan tradisi kita. Mungkin orang luar misa dengan kita nggak tahu, tetapi karena kita mengakui tradisi bahasa kita, maka menggunakan bahasa kita. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami kelahiran sebelum tahun 65, masih mengalami bagaimana misa menghadap altar, dan bahasa masih pakai Latin. Jadi tidak bisa pakai, harus pakai bahasa Latin. Tapi sekarang gereja berubah, boleh menggunakan bahasa apa saja. Itulah salah satu bentuk gereja menghormati tradisi. Tapi tradisi harus selalu mengacu kepada ajaran apostolik. Baik, kita lihat. Kitab suci itu menjadi sumber utama bagaimana iman Katolik harus dibangun. Bapak Ibu harus kita sadari bahwa kitab suci itu tidak harus kita pegang, harus kita baca. Kenapa? Ya karena itu sumber iman yang pertama. Nah, kitab suci bukan untuk dihafalkan, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau orang Katolik memang, Anda kok nggak hafal kitab suci? Memang tidak untuk dihafalkan. Kitab suci itu bukan untuk pelajaran hafalan, tetapi kitab suci lebih merupakan suatu teks yang harus dibaca dan dipahami. Kadang-kadang kita merasa puas kalau hafal, tapi kadang-kadang tidak tahu maknanya, gitu kan ya. Padahal bukan untuk dihafalkan, tapi dipahami, diaktualisasi apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu. Dan kitab suci itu harus diterapkan atau diterjemahkan sesuai dengan kehidupan sekarang, kontekstualisasi. Contoh sederhana istilah dalam bahasa perbedaan antara Matius dan Lukas. Matius dan Lukas menggunakan istilah kata tahir, Lukas juga mengatakan tahir. Lukas menggunakan kata najis, Matius juga mengatakan najis, tetapi mereka mempunyai nilai yang berbeda, gitu lah. Maknanya tahir dan najis, seturut Matius dan Lukas itu berbeda, Bapak Ibu. Ini berarti bahwa kitab suci perlu tetap harus diterjemahkan. Maksud penulisnya itu apa sih zaman itu? Konteksnya apa sih zaman itu? Bukan untuk dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti akan menjadi mati dan kita cenderung textbook.
Tapi bukan berarti kita tidak membaca kitab suci, kita harus membaca gitu. Itu penting sekali. Lah, ada istilah sola scriptura yang saya katakan tadi. Bahwa hanya kitab suci. Doktrin ini seringkali kita dengar atau baca yang artinya hanya kitab suci. Jadi semua itu orientasinya harus mengacu kembali kepada kitab suci. Kalau ajarannya tidak ada kitab suci, maka patut tidak dipercaya, begitu loh istilahnya gitu. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau ada yang istilahnya apa ya, saudara-saudara kita yang lain tidak mendoakan arwah karena tidak ditulis dalam kitab suci, begitu Bapak Ibu. Karena kitab suci tidak mengajarkan bahwa kita harus mendoakan arwah, maka tidak harus doa arwah. Ada juga. Karena dia mengatakan landasannya sola scriptura. Sementara kitab suci kita dalam ajaran kita, kan kita mengenal tradisi juga yang tidak hanya pada sola scriptura tadi. Sekali lagi, dalam Injil Yohanes mengatakan ini, masih banyak hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya harus kutulis, tidak dapat memuat kita. Sekali lagi, berarti masih ada sesuatu yang sebetulnya akan ditulis Yohanes, tapi keburu, tidak cukup waktunya. Lah, gereja Katolik harus mendasarkan iman pada kitab suci karena masih ada hal yang lain. Jadi masih ada yang harus dicari lagi. Contohnya, dalam konteks ini Yesus lahir secara histori. Jadi kitab suci, kitab suci itu memang mempunyai nilai sejarah. Tadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus menekankan bahwa kitab suci itu bukan buku sejarah yang harus dihafalkan, tapi kitab suci mempunyai nilai sejarah. Gitu. Kitab suci itu adalah refleksi iman yang juga sebagiannya ada unsur sejarahnya gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita menghafalkan kitab suci, ya baik-baik saja, tapi tidak keharusan untuk menghafalkan kitab suci. Karena kitab suci harus selalu digali makna di balik itu gitu loh. Sesuai dengan zamannya gitu loh. Kitab suci itu adalah refleksi, dan kitab suci itu bukan bahasanya bukan bahasa sejarah, tapi mempunyai nilai sejarah. Nah contohnya, Yesus hadir itu secara sejarah. Ditemukan di dalam Matius 2 ayat 1, sudah dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, Herodes, orang-orang Majus dari timur dari Yerusalem. Itu berarti kan Yesus ada, maaf, sebetulnya saya ingin mengatakan teksnya itu kepada Matius 1 ayat 16 itu, bahwa ada kelahiran itu. Tapi ingin mengatakan bahwa dilahirkan di Bethlehem. Berarti secara historis Yesus ada. Secara historis. Ini Yesus hadir secara sejarah. Kenapa Yesus harus lahir dari sejarah? Lah, gitu pertanyaannya. Kenapa? Gitu. Apa alasan pentingnya Yesus lahir? Gitu, kalau gitu. Kelahiran Yesus itu sangat penting dalam membangun iman ketika menempatkan dia dalam sejarah. Ketika Yesus tidak lahir dalam sejarah melalui Maria, maka ingin mengatakan bahwa iman kepada Yesus bukan iman yang sifatnya historis, tapi bersifat mitologi gitu loh Bapak Ibu. Jadi paham ya? Jadi kalau tidak ada sejarah kelahiran Yesus lahir di Bethlehem itu, maka kita bisa pahami bahwa iman kita bisa berdasarkan iman berdasarkan mitos saja gitu. Seperti Bapak Ibu kita tahu Sang Kuryang itu lahirnya di mana? Ya orang mengatakan di Tangkuban Perahu, bisa jadi. Itu kan mitos. Tidak ada nilai sejarahnya, tapi ada mitologinya ada. Lah iman kita bukan iman mitologi, iman kita bukan didasarkan pada suatu mitos, tapi iman yang didasarkan pada sejarah. Maka penting sekali adanya unsur kelahiran yang dilakukan secara luar biasa di dalam peristiwa inkarnasi itu. Jadi sekali lagi itu patut dicatat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ketika kita membangun iman berdasarkan histori, maka kita menadaskan bahwa iman kita bukan iman mitos. Tapi sekali lagi bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci bukan semuanya sejarah. Ada nilai-nilai iman, ada nilai-nilai moral, ada cerita, ada puisi, dan sebagainya. Macam-macam itu. Jadi macam-macam bentuk di dalam kitab suci itu.
Sisi lain sejarah itu juga mengingatkan bahwa perjalanan iman bisa dipelajari melalui kehidupan orang-orang suci juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak hanya di dalam diri Yesus, bahwa ada perjalanan orang-orang suci yang mungkin menjadi pelindung kita, menjadi nama baptis kita, bisa kita pelajari sebagai teladan hidup kita. Lah, cara membaca kitab suci Bapak Ibu, ini caranya ada 3 ini. Bapak Ibu kira-kira pakai yang mana? Sering baca kitab suci. Kalau Anda sharing, kalau Anda pertemuan lingkungan atau apa itu kira-kira kitab suci yang ditawarkan untuk dibaca, kemudian di-sharingkan, itu kira-kira lebih menggunakan cara mana gitu. Ada 3 cara, historis, tipologi, dan alegori. Nah, ini ada 3 cara ini Bapak Ibu. Silakan pakai manapun bisa. Tapi saya jelaskan secara singkat, karena waktunya singkat nih, waktunya sangat singkat. Jadi saya singkatkan saja. Secara historis, kitab suci itu pasti mempunyai nilai sejarah, sekalipun bukan sepenuhnya buku sejarah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Berarti kalau menilai Yesus berarti pernah lahir secara manusiawi, maka dia mempunyai nilai sejarah. Tapi kalau kita mendasarkan itu buku sejarah, seringkali kita akan berbenturan. Coba pertanyaannya adalah, siapa kakek Yesus turut Injil? Lah, gitu. Itu ada 2 jawabannya. Matius mengatakan demikian. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berarti kakeknya Yesus adalah Yakub. Gitu ya Bapak ya. Kakaknya Yakub. Sementara Lukas mengatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Eli, anak Yusuf, anak Eli. Jadi 2 teks ini sudah menunjukkan berbedanya. Satu menyebut Yakub, satu menyebut Eli. Nah, kalau kita mendasarkan pada sejarah, pasti ini akan menjadi suatu persoalan. Gitu. Dalam arti, kalau kita mengatakan bahwa itu adalah buku sejarah. Gitu. Tetapi sekali lagi, namanya orang lahir dalam dunia pasti ada urusannya dengan sejarah, gitu aja. Itu kesimpulan sederhananya begitu. Tidak mempersoalkan nama kakeknya, tapi lebih menekankan bahwa dia pernah lahir di dunia ini. Kenapa 30 tahun umurnya baru bekerja? Itu tradisi mereka. Tradisi mereka. Bahwa ini dikatakan bahwa Yesus dalam hidupnya adalah menjalani tradisi-tradisi Yahudi. 8 hari disunatkan. Terus pada masa Paskah itu mereka mengajar 12 tahun itu dia mengajar. Itu berarti Yesus sebetulnya hidup dalam tradisi Taurat saat itu. Dan Yesus pada pelajarannya akhirnya dia selesai. Buktinya apa? Dia sering dikata rabi. Kata rabi. Rabi itu adalah sebutan bahwa dia orang yang telah menyelesaikan pembelajarannya Tauratnya itu. Tapi Yesus mengatakan, jangan sebut aku rabi, dan sebagainya. Nah, ini mengatakan bahwa masa kecil Yesus baru tampil 30 tahun, karena tradisi Yahudi, orang yang boleh tampil adalah umur-umur ini, di dalam pengajarannya. Maka dia tampil. Nah, selama itu dia harus menjalani masa-masanya. Berbagai macam fase. Yaitu saya katakan tadi, dalam kitab suci yang dikatakan, ada yang namanya sunat, ada yang namanya 12 tahun harus dipersembahkan dalam bait Allah itu, ngajar itu, dan akhirnya besarnya baru boleh keluar itu. Sekarang tipologi. Itu tadi sejarah Bapak Ibu. Jadi lihat sejarahnya berarti ada Bethlehem. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ke Bethlehem. Dan apa itu mana Bethlehem juga ada. Jadi itu sejarah gereja. Kedua adalah tipologi. Nah, tipologi ini saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Cara membaca tipologi. Kita mengetahui bahwa dalam kitab suci itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu ya Bapak Ibu. Perjanjian lama itu adalah prefigurasi dari perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu punya stempel seperti ini, stempel ini seperti ini. Stempel ini adalah perjanjian lama. Ketika saya cetokkan di istilahnya apa di kertas, kita bisa membaca itu dengan jelas. Nah, bacaan yang tertulis setelah distempel itulah namanya
Perjanjian Baru. Itulah namanya tipologi. Dicetokkan, baru jelas, oh maksudnya ini. Tetapi kalau di dalam Perjanjian Lama, seringkali masih agak susah dipahami, dikaitkan di dalam Perjanjian Baru. Sekarang saya kasih contoh Musa dan Paulus. Bagaimana ini bisa membaca sebuah teologi atau kitab suci secara tipologi. Begini ceritanya. Kita tahu Musa lahir dan dibuang di Sungai Nil dan ditemukan dan dibesarkan di Firaun. Begitu Bapak ya. Paulus besar lahir di kerajaan, katakanlah demikian, dipimpin oleh Gamaliel. Sama-sama dua tokoh besar dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang tentunya Musa mendapatkan pendidikan luar biasa karena dia hidup di dalam sebuah kerajaan. Demikian juga Paulus. Setelah dia besar, setelah Paulus juga besar, Musa membunuh orang Mesir, Paulus membunuh orang-orang Kristen awal. Gitu. Dua tokoh besar yang dilahirkan dan hidup di dalam sebuah kerajaan besar, katakanlah demikian, dalam pendidikan yang tinggi, tetapi dia melawan, membunuh, dan sebagainya. Akhirnya Musa lari ke padang gurun, Paulus dengan kuasanya pergi ke Damsyik, sesuai dengan kisah Rasul 9 itu. Istilah sekarang Damaskus itu. Ketika sampai di Semak Berduri, Musa melihat sebuah api yang menyala di semak-semak, tetapi tidak membakar semak itu. Sementara Paulus ketika pergi ke Damaskus, dia melihat sinar dan dia rebah. Kalau dalam Perjanjian Lama, Musa menutup mukanya, itu simbol dari kebutaan. Tidak mampu melihat terang Allah itu. Demikian juga Paulus, kedua-duanya buta. Kedua-duanya tidak mampu. Akhirnya apa? Titik baliknya adalah ketika Musa sudah mendapatkan penglihatan itu, akhirnya dia disuruh untuk membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel dari jajahan Mesir ke tanah terjanji, dan Paulus mendapatkan tugas setelah kebutaannya itu disembuhkan untuk mewartakan ke seluruh dunia. Nah inilah dua tokoh, itulah cara membaca tipologi. Peristiwa Musa ini pula, ini bisa untuk menjelaskan secara teologi terkait dengan keperawanan Maria. Luar biasa nih ya. Jadi penafsiran yang luar biasa eksegese ini. Bagaimana perawan Maria kok bisa dianalogikan dengan peristiwa Musa itu? Seringkali menjadi pertanyaan bagi kita, umat-umat kita ditanyain bagaimana mungkin seorang wanita yang melahirkan masih perawan, begitu kan ya Bapak Ibu ya? Bagaimana? Itu pertanyaan yang sangat logis untuk zaman sekarang. Lalu bagaimana itu? Jelaskan secara teologi. Nah, Musa ini memberikan gambaran yang luar biasa. Lihat Bapak Ibu. Peristiwa Semak Berduri yang ada api menyala, kita mengetahui bahwa karakter api itu adalah membakar, menghanguskan, menghancurkan. Tetapi justru di dalam teks ini mengatakan bahwa semak itu tidak terbakar walaupun ada api menyala. Kesimpulan teologinya adalah Allah hadir dalam segala bentuk, termasuk dalam bentuk api, tidak merusak materi yang digunakan. Dalam Perjanjian Baru, Allah hadir dalam diri Maria, melalui kandungan Maria, tidak merusak keperawanan Maria. Jadi sekali lagi, itu kesimpulan teologi yang bisa didasarkan pada pemikiran Semak Berduri dalam kitab Keluaran bab 3 itu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana menggali tipologi itu. Itu lain kali kita bahas lagi. Yang ketiga, alegori. Lah ini Bapak Ibu. Ini yang sebetulnya sering Bapak Ibu gunakan. Salah satu contohnya tadi yang pengantar tadi Pak Riko Niko tadi. Sebetulnya itu
salah satu cara dia beralegori. Nah, beralegori. Beralegori itu seperti apa, Bapak Ibu? Yesus berkata dan bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku? Pertanyaan itu diajukan oleh Yesus dan muncul banyak pertanyaan dan muncul banyak jawaban. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, ada yang menyebut Elia, ada yang real, dan sebagainya. Ingin mengatakan bahwa dari satu sisi, orang yang dilihat dengan berbagai macam sudut pandang mempunyai nilai yang luar biasa sekali. Nah, alegori juga demikian, Bapak Ibu. Ketika Anda berdiskusi tentang teks kitab suci, dan kitab suci itu memberikan pandangan terhadap Anda, bahwa kitab suci itu memberikan suatu inspirasi bagi Anda, dan mungkin satu dengan yang lain berbeda. Itu tidak apa-apa, itulah alegori, Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Agora itu artinya pasal, alegoria itu adalah nilai yang tidak ada di dalam teks itu, melebihi daripada teks itu, namanya alegoria. Jadi kita mempunyai penafsiran yang meluas, dan itu memperkaya Bapak Ibu, memperkaya. Jadi sekali lagi, kalau sharing-sharing ini nggak usah takut. Ini pengalaman saya kok. Sama artinya ketika kita dikasih satu cabai, suruh makan. Ada yang merasa kepedesan, ada yang tidak kepedesan, ada yang tidak apa-apa dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya mana yang benar? Pedas, tidak pedas, sebagainya. Ya, setiap orang mempunyai cara pandang masing-masing, gitu loh. Mempunyai pengalaman masing-masing untuk rasa itu. Demikian juga dalam membaca kitab suci. Saya membaca ini kok menangis, saya malah ketawa. Loh, yang benar yang mana? Semua benar, karena setiap orang punya pengalaman masing-masing berelasi dengan kitab suci itu, Bapak Ibu. Itulah namanya alegori. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sekali lagi silakan menggunakan mana? Historis, tipologi, alegori silakan. Yang penting kitab sucinya dibaca dan memberikan inspirasi bagi kita. Yang kedua, yaitu bukan kitab suci, dari ajaran gereja Katolik itu berasal dari tradisi suci. Tradisi suci itu dan kitab suci berhubungan erat dengan dan saling melengkapi, Bapak Ibu. Tidak ada iman tanpa dalam tradisi, enggak ada. Dari waktu ke waktu itu kan tradisi. Iman kita kan awalnya tradisi oleh para rasul di mana dia berada. Yesus tradisi Yahudi zaman itu. Jadi tradisi itu adalah ada dan tidak bisa kita tolak. Tapi harus dikembangkan ke seluruh dunia dan disesuaikan dengan tradisi kita, gitu loh Bapak Ibu. Ada kesatuan, tetapi kita sesuaikan dengan salah satu bahasa itu yang kita gunakan yang berbeda-beda. Masing-masing menghadirkan misteri Kristus dan berbuah dalam gereja. Nah, asal-usul tradisi. Tradisi itu pertama-tama harus mengacu pada ajaran para rasul. Nah, para rasul itu praktis tidak mempunyai tulisan luar biasa, tetapi ada tulisan para rasul yang ditengarai oleh diyakini itu ajaran para rasul, namanya Didache. Didache itu adalah suatu tradisi yang ditemukan di Konstantinopel, Turki, sekitar abad kedua. Dan diyakini ini adalah ajaran para rasul. Ajaran para rasul yang tersebar-sebar akhirnya dikumpulkan. Nah, dalam tradisi Didache ini, ajaran para rasul ini, sebetulnya mengupas dua hal. Dalam struktur ajarannya itu sebetulnya dua hal. Apa itu? Ajaran besarnya melihat tentang via vitae dan via mortis. Apa itu? Via vitae itu adalah jalan kehidupan. Bagaimana menggapainya? Nah, gitu. Jalan kehidupan itu digapai dengan menjalankan kehidupan yang baik, beriman yang baik. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu, Bapa kami, doa Bapa kami itu minimal kita hanya 3 kali saja sehari. Sangat sederhana tuh Bapak Ibu ya. Hanya doa 3 kali Bapak, mosok keberatan sih. Nah, gitu. Ada yang berdoa semalaman suntuk dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aminnya besok pagi ketiduran dari semalaman suntuknya. Ada juga itu. Apalagi kalau doa rosario sambil tidur.
Paling dalam satu salam Maria sudah selesai. Sudah besok pagi loh kok masih banyak. Nah, itu namanya semalaman suntuk. Nah, itu via vitae Bapak Ibu. Jadi ajaran para rasul, mari kita jalankan dengan jalan kehidupan, menjalankan kehidupan yang baik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, dijelaskan pula di dalam via vitae menurut para rasul bahwa hendaklah kita itu berpuasa setiap Rabu dan Jumat. Baru tahu ya Bapak Ibu ya. Waduh, hari ini saya kok ikut karismatik ini, jadi harus puasa ini. Ya nggak apa-apa lah untuk pengetahuan. Pertama, sebetulnya kita tuh harus berpuasa setiap Rabu dan Jumat. Pertanyaannya adalah, kenapa Rabu dan Jumat? Nah, kenapa nggak Senin dan Kamis? Kenapa dan sebagainya? Lah, di dalam Didache diajarkan demikian. Dasarnya adalah Injil Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sekali lagi, ingat para rasul dan Yesus ada dalam tradisi Yahudi zaman itu. Yang mereka sangat menekankan puasa Senin Kamis pada saat itu. Lah para rasul mengajarkan, supaya tidak seperti mereka, maka para rasul mengajarkan setiap Rabu dan Jumat. Nah gitu loh Bapak Ibu ya. Lah kalau dalam hukum gereja, kanon 1251, 1251, diajarkan bahwa setiap Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu hari raya. Contoh hari raya itu Maria diangkat ke surga jiwa raganya, 25 Desember itu jatuhnya hari Jumat, atau hari raya tentang iman Katolik apapun istilahnya, maka itu boleh makan daging selebihnya. Kalau bukan hari raya setiap Jumat kita harus ciace, gitu loh Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu? Itu ada acaranya. Jadi kita tuh harus ciace setiap Jumat. Itu menurut hukum. Tapi menurut ajaran para rasul, hendaklah kita berpuasa setiap Rabu dan Jumat. Bagaimana puasanya? Nah, itu pertanyaan. Di dalam Didache hanya diajarkan bahwa hendaklah kamu tidak makan dan tidak minum dari mamanya hari ini. Udah makan malam ini sampai tengah hari dan tidak buka puasa. Soalnya gitu aja sebenarnya, sederhana ya Bapak Ibu. Tidak makan setengah hari aja mosok nggak kuat. Rabu dan Jumat. Ya itu hanya ajarannya seperti itu. Tapi apakah itu Anda dilakukan? Baru tahu Romo ya. Sekarang kalau udah tahu lakukanlah. Gitu. Gampang kata Bapak Ibu ya. Berpuasa dengan sekuat hati. Yang terpenting jangan mengatakan, weh saya sedang berpuasa, hormatilah saya. Jangan. Ingat Matius 6 ayat 16. Tetaplah dalam situasi seperti ini. Itu namanya via vitae, jalan kehidupan. Yang kedua, diajarkan tentang via mortis, jalan kematian. Jalan kematian itu adalah ya pilihan kita. Yaitu ketika Anda melawan kehendak Allah dengan melakukan kejahatan, ya silahkan. Itu hak Anda. Anda pengen selamat atau tidak, itu manusia punya pilihan hati nurani. Setidaknya 10 perintah Allah itu menjadi acuan hidup manusia. Kejahatan kemanusiaan seperti membunuh, persekusi, perdagangan dan sebagainya. Nah itu yang harus kita hilang. Kalau itu Anda jalankan, berarti Anda memilih yang disebut via mortis, jalan kematian itu. Bukan keselamatan, kematian. Nah, para rasul di dalam Didache mengajarkan, Anda mau milih jalan mana? Gitu. Mau jalan via vitae atau via mortis, jalan kehidupan atau jalan kematian. Nah, itu pilihan manusia. Bahwa gereja mengajarkan, iya. Tapi pada titiknya kita mempunyai pilihan. Kita mempunyai kebebasan, mau milih mana. Bahwa kita mengajurkan yang baik, ya pasti. Tapi sekarang ini manusia itu kan kadang-kadang lupa. Sehingga ya sudah, akhirnya seringkali masuk ke wilayah ini. Nah, ketika masuk wilayah ini, ketika masih hidup, mari kita ingatkan, mari masih punya waktu untuk ke via vitae itu. Demikian itu yang diajarkan di dalam Didache, dalam tradisi apostolik. Dan yang ketiga, ajaran atau magisterium. Magisterium itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa magister itu artinya guru. Artinya gereja mempunyai tugas mengajar.
mengajar iman terutama. Tugas utama itu adalah paus dan para uskup. Maka kita sebagai umat Katolik harus selalu taat apa yang diajarkan para uskup dimanapun kita tinggal. Ingat ya, istilah Katolik tadi harus ada dalam kesatuan dengan uskup. Dalam kesatuan, abad kedua sudah dibentuk Bapak Ibu. Dan bisa bayangkan sekarang sudah abad keberapa, dan ini masih ada. Berarti kalau tidak ada Roh Kudus, pasti akan sudah hancur. Karena kita yakin ada Roh Kudus yang menyatukan dunia yang menggoncang gereja berabad-abad, sekarang masih eksis. Sekarang Bapak Ibu bisa tanyakan, suatu organisasi apa yang sejak abad kedua katakanlah sampai sekarang masih eksis? Lah, gereja telah menunjukkan itu Bapak Ibu. Karena apa? Ada kesatuan, ketaatan terhadap ajaran magisterium ini. Ketaatan untuk menjalankan. Lah, secara lebih besar, ajaran Paus seperti yang kita kenal Laudato Si, Fratelli Tutti, Gaudete et Exsultate, dan lain-lain, itu adalah seruan Paus untuk seluruh dunia yang bernaung dalam kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Sedangkan ajaran Bapak Uskup kita kenal dalam APP, AAP, dan sebagainya, anjuran untuk melaksanakan APP itu adalah, dan mungkin juga ada surat-surat gembala yang diberikan kepada kita di uskupan. Itu salah satu gereja mengajar. Oleh karena itu teman-teman, ketiga hal ini adalah situasi yang tidak bisa kita elakkan. Ketiganya harus ada dalam diri kita. Lah, karismatik ini adalah salah satu contoh bagaimana menjalankan tugas dari keimaman kita, yaitu menjadi imam, yaitu berdoa itu. Dan ketika kita beroda dalam suatu organisasi karismatik, kita harus tetap taat pada keuskupan kita berada. Gitu loh Bapak Ibu. Dan Anda taat itu berarti Anda sudah menjalankan ketaatan kepada magisterium itu. Dengan kata lain, ketiga hal itu, kitab suci, tradisi, dan juga magisterium, itu harus menjadi pondasi membangun iman kita di dalam gereja universal di dunia ini. Dan semuanya bisa taat. Lihat Bapak Ibu, Laudato Si itu langsung menggema di seluruh dunia. Dan semua menjalankannya. Gitu. Bahkan orang-orang yang non-Katolik aja ikut membaca Laudato Si, seruan Paus Fransiskus itu. Fratelli Tutti itu adalah, fratelli itu ini bahasa Italia, artinya saudara-saudara semua. So, tutti itu bukan Bu Tuti, tapi tutti itu semuanya. Fratelli itu saudara-saudara, semua saudara. Kalau Gaudete Exsultate ini dalam bahasa Latin yang artinya bergembiralah dan bersoraklah. Seperti Bapak tadi menyanyi yang pertama, bergembira, bersoraklah, itu sebenarnya ungkapan dari Gaudete Exsultate itu tadi. Teks lagu yang awal atau berapa saya lupa tadi. Nah, sekali lagi, ini adalah ajaran gereja universal yang harus kita taati. Demikian juga Bapak Uskup mempunyai kebijaksanaannya setiap keuskupan masing-masing. Bisa jadi keuskupan sini dengan keuskupan lain beda, karena konteksnya akan berbeda. Itu tergantung kebijaksanaan uskup setempat. Apapun kebijaksanaan, kita harus selalu taat. Dan itulah Katolik. Taat, satu, kudus, dan apostolik. Dari Roma sampai sekarang, itu taat. Dan semoga karismatik ini selalu taat dalam ajarannya, ketiga hal ini tidak dilanggar. Dan akhirnya selamat melayani dengan gembira. Servicio in Gaudete. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu kembali di dalam doa persembahan kita malam hari ini. Mari kita ambil sikap doa kita lipat tangan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendapat hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan malam hari ini lewat pengajaran oleh anak-Mu Romo Jatmiko. Bapak, kami percaya bahwa dalam setiap persekutuan doa hari Senin yang kami hadiri Bapak, firman-Mu akan semakin merema dan semakin merema lagi menjadi bersatu dengan hidup kami Bapa. Kami boleh menjadi pancaran kasih-Mu untuk sesama kami ketika firman itu boleh sungguh kami laksanakan. Terima kasih banyak ya Bapak, kami berdoa untuk karya-karya yang Engkau percayakan dalam kehidupan Romo Jatmiko,
Engkau yang menyertainya, Engkau yang mengurapinya, sehingga apapun yang anakmu ini kerjakan, pelayanan apapun yang kau percayakan lewat anakmu ini, semuanya boleh membawa berkat, membawa sukacita bagi sesama yang dilayaninya. Kami berdoa supaya anakmu ini ada dalam keadaan yang sehat senantiasa, pemeliharaanmu yang sempurna turun atas Romo Jatmiko malam hari untuk kedepannya. Terima kasih banyak ya Bapak. Malam hari ini juga kami mau memberikan sebagian berkat dari apa yang sudah kau percayakan dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami tidak mau menjadi hamba uang, tetapi kami mau lepas dari kuasa uang Bapa. Kami mau memberikan persembahan seberapapun yang kami berikan malam hari ini, kami percaya boleh terkumpul menjadi perpanjangan, menjadi perluasan karya kerajaan surgamu di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi malam hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, kita mau tetap kembali nyatakan iman kita. Kita mau tetap serukan iman kita. Sambil Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita, kekuatan kita, penolong yang selalu kita percayai dan andalkan. Sehingga apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau katakan Tuhan, Yesuslah sukacita kita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, maka hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kau penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Baik, mari kita berdoa. Kita akan menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita doakan doa untuk bangsa Indonesia bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah doa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu.
Berikanlah pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih banyak ya Bapa, kami bersatu hati supaya Engkau membukakan jalan-jalan kami, dan kami percaya sepanjang minggu ke depan nanti Bapa, Engkau sudah menanti kami minggu depan, Engkau sudah menanti kami Senin depan, Engkau sudah membukakan jalan-jalan kami hari demi hari nanti, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya Bapa, sehingga kami boleh dengan iman kami nyatakan, Engkaulah tiang awan kami, Engkaulah tiang api kami, Engkaulah yang membawa keselamatan. Kami akan berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Orang akan melihat kami sebagai orang-orang yang beruntung, akan tetapi kami nyatakan, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi sumber berkat kami. Kami menjadi saksi-saksi hidupmu. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan Bapa, secara khusus malam hari ini Bapa, kami bawa anak-anakmu yang bersuka cita merayakan ulang tahunnya Bapa. Bapa, kami angkat ke hadapanmu Bapak Iwan Sastrawijaya, Ibu Yuliana, Ibu Veronica Sin, Ibu Josephine Jovinka, dan Ibu Marina. Bapak, kami bersyukur Engkau sangat mengasihi mereka Bapak. Kami bersyukur Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada di sisi mereka Bapak. Kami bersyukur Engkau menuntun setiap langkah-langkah mereka Bapak, sehingga setahun kemarin Engkau boleh sungguh menunjukkan penyertaan-Mu yang maha sempurna dalam hidup mereka. Bapak, kami berdoa untuk hari-hari ke depan nanti mereka, hari-hari ke depan anak-anak-Mu ini Bapak, supaya penyertaan-Mu semakin erat, supaya tuntunan tangan-Mu semakin nyata, supaya anak-anak-Mu ini boleh berada dalam kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, boleh berada dalam sukacita yang penuh, boleh berada dalam berkat, boleh semakin tenggelam dalam anugerah-Mu, dalam berkat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka sentuh. Kami percaya karena adanya pertolongan tangan-Mu, maka semuanya akan berhasil. Terima kasih banyak ya Bapa, dan saat ini kami rindu untuk diberkati secara khusus oleh Romo Jatmiko. Kami persilakan untuk Romo untuk menutup dalam berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua keluarga kita di rumah masing-masing selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.